Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal transformasi. Tentu saja soal yang akan kita bahas adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Bersama saya Mustar, masih dalam channel Mustar Mat. Baiklah, kita bahas soal yang pertama. Titik A negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, lalu diteruskan dengan translasi 1,4. Koordinat bayangan akhirnya adalah, kita buat dulu titik A negatif 3,1. Negatif 3,1 itu X-nya negatif 3, jadi melalui angka 3 pada sumbu X dan melalui angka 1 pada sumbu Y. Berarti ketemunya di sini. Inilah titik A ya. Dihapus dulu biar tidak terlalu ramai. Jadi ini titik A, koordinatnya negatif 3,1. Titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat adik-adik konsep pencerminan, kalau misalnya ini cermin, objeknya di sini atau bendanya di sini dan dicerminkan terhadap garis ini, maka otomatis bayangannya ada di sini dia. Karena jaraknya itu akan sama gini dan tegak lurus ya, tegak lurus. Atau kalau ini cermin, ini objeknya, maka bayangannya pasti jatuhnya di sini ya. Oke, saya kira dasar-dasar pencerminan sudah dipahami. Jadi bayangan titik A, karena ini sebagai cermin, karena ini sebagai cermin, garis vertikal ini atau sumbu Y, maka bayangannya pasti akan jatuh di sekitar sini dia. Kita hitung persisnya berapa koordinatnya. 1, 2, 3. Berarti ke kanan juga itu ada 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti di sini adik-adik. Hapus saja biar tidak terlalu ramai. Jadi disinilah koordinat bayangan dari titik A akibat pencerminan. Maaf, akibat pencerminan terhadap sumbu Y. Bayangan dari titik A kita tulis A aksen. Selanjutnya bayangan ini diteruskan dengan translasi 1,4. 1,4 translasinya kadang-kadang ditulis gini ya, sama aja ya, translasi 1,4. Diingatkan kembali gimana prinsip translasi. Kalau misalnya ini adalah sebuah titik ditranslasikan dengan 23 misalnya, atau ditulis begini 23 sama aja, berarti titik ini kita ke kanan sejauh 2 karena ini 2 satuan, kemudian 3 karena dia positif maka dia naik 3 satuan ke atas gitu ya. Oke, kita kembali ke slide ini. Translasinya 1,4. Berarti titik A ini kita ke kanan 1 di sini, kemudian 4 itu ke atas karena dia positif. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata di sini dia ya. Oke, kita hapus saja ini. Ya, di sini bayangannya ya. Di sini
bayangan dari A aksen kita tulis A double aksen. Jadi dua pangkat satunya di atas dibaca double aksen. Jadi diulangi, A ini objeknya dicerminkan, ini bayangannya, kemudian ditranslasikan dengan translasi 1/4, diperoleh hasil terakhir ini ya. Gimana penulisannya? Kita tulis sebagai berikut. Titik A negatif 3,1 dicerminkan. Cermin itu simbolnya adalah refleksi dicerminkan terhadap sumbu Y berarti RY. Diperoleh bayangan A aksen, koordinatnya tadi ini. Koordinatnya ini adalah 3,1. 3,1 ini ditranslasikan lagi, sambung aja di bawah sini, ditranslasikan, kita tulis T, translasinya itu 1/4 diperoleh A double aksen, koordinatnya A double aksen ini tadi, koordinatnya itu 4,5. Selesai, terjawab sudahlah soal kita nomor 1. Kita pindah ke soal berikut nomor 2. Titik A titik B negatif 1,3 dirotasi negatif 90 derajat dengan pusat O atau titik asal, ini titik asal atau titik O, dilanjutkan dilatasi dengan pusat O juga dan faktor skala 2. Koordinat bayangan akhirnya adalah, diingatkan lagi, prinsip rotasi. Kalau ada sebuah titik, misalnya titik ini dirotasi 90 derajat. 90 derajat itu berlawanan arah dengan jarum jamnya. Jadi ini kan 90 derajat, jadi kalau diputar 90 derajat, arah jarum jam kan begini dia, arah putar jarum jam. Jadi kalau berlawanan, jarum jam di arahnya ke sini. Jadi titiknya di sini dia, atau bayangannya di sini. Gimana kalau negatif 90 derajat, diputar negatif 90 derajat, titik ini diputar negatif 90 derajat, berarti arah putarannya itu searah jarum jam. Berarti ke sini dia, karena ini kan siku-siku ini bayangannya. Jadi andaikan ini titik P di rotasi negatif 90 derajat, maka bayangannya adanya di sini. Bagaimana kalau tidak persis, titik itu tidak persis di sumbu koordinat, misalnya titiknya adanya di sini, diputar negatif 90 derajat, berarti searah jarum jam gini nantinya ya. Yang perlu diingat, kalau titik ini dirotasi 90 derajat, maka bayangannya adanya di sini. Ingat, ini berjarak sekian gitu, anggaplah 1 unit atau 2 unit, maka kita berhitung juga jaraknya seperti ini. Nah, inilah, jadi kalau misalnya ini titik C, maka C aksen itu di sini. Tergambar jelas kalau ini dihubungkan begini, kemudian ini arah putarnya, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, adik-adik, kita kembali ke soalnya tadi. Titik B negatif 1,3. Negatif 1,3, X-nya negatif 1. Kita buat garis bantu dulu melalui angka negatif 1 pada sumbu X ini.
dan Y-nya 3, yaitu 3 garis ini ya, yaitu 3 ini yang garis vertikal ya. Jadi kita cari titik 3 pada garis vertikal. Ini dia ya, berpotongan di sini. Berarti itulah titik B. Hapus dulu karena sudah tahu posisinya. Ini titik B negatif 1,3 akan dirotasi negatif 90 derajat. Ingat, kalau andaikan titik ini yang diputar pas berada pada sumbu Y, maka jatuhnya atau bayangannya ada di sini. Ya. Ini berjarak 1 unit ke kiri, ini maka bayangannya pun berjarak 1 unit ke kirinya atau ke atasnya. Begitu ya kira-kira prinsipnya. Jadi bagaimana menggambarkannya? Bayangannya ada di sini dia. Kalau ini titik B, maka ini B aksen. Nampak jelas kalau ini dihubungkan pakai garis yang agak rapi ya. Oke, kalau ini dihubungkan gini. Dan garis bayangannya. Oke, ini pasti membentuk sudut 90 derajat di sini. 90 derajat ya. Jadi inilah proses titik B dirotasi atau diputar negatif 90 derajat searah jarum jam ya, diperoleh titik B ini. Nah, selanjutnya titik B aksen ini dilatasikan itu diperkalikan ya dengan pusat O dan faktor skala 2. Saya ingatkan dulu apa itu dilatasi. Kalau misalnya ada titik, misalnya titik ini, titik Q dilatasi, ini pusat dilatasi atau pusat perkalian atau pusat perhitungan kita. Dilatasinya 3. Artinya garis ini dikali 3 kali ya. Jadi ini 1, 2, 3. Inilah bayangannya Q aksen. Karena ini miring, susah menghitung berapa persis koordinatnya, maka kita buat perkalikan masing-masing bilangan pada absis dan ordinat. Jadi kalau misalnya ini 5,1, koordinat Q ini 5,1, didilatasikan dengan faktor skala dilatasi 3, maka ini kan 5,15, di sini 1, maka ini dikali 3, 5 kali 3 otomatis 15. Jadi 15, inilah bakal absisnya nanti atau nilai pada sumbu X. Kemudian 1 ini juga dikali 3, 1, 2, 3, pasti di sini 3 ya. Inilah ordinat atau bilangan pada sumbu Y. Jadi jawabannya Q aksen 15,3 atau kalau dihubungkan begini ya. Nah, konsep ini sebagai dasar untuk menjawab soal yang ini. B aksen ini didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2. Jadi tinggal dikali 2 karena B ini koordinatnya 3,1. Di sini ada angka 1, cuma tidak nampak. Kalau dikali 2 berarti 3 kali 2 6. Di sini nanti ya.
di sini ke atas nanti ya, melalui angka 6 atau di garis saja. Oke, nanti di sini. Kemudian 1 dikali 3 juga, yang ini dikali 3. 1 kali 3 dapat 3. Jadi nanti oke, ketemunya di sini nanti ya. Kita hapus saja garis-garis yang warna ungu ini biar tidak terlalu mengganggu. Yang penting sudah tahu posisinya di mana. Ya, tadi jawabannya 3 kali 2 dapat 6, 1 kali 2 dapat 3, jadi bayangannya di sini ya. Inilah B double aksen. B double aksen artinya bayangan dari B. Kita tulis secara lengkap. Titik B koordinatnya itu negatif 1,3, dirotasi 90 derajat, negatif 90 derajat dengan pusat O. Penulisannya boleh begini. Pusat O atau titik asal, kemudian 90 derajat, gitu penulisannya. Hasilnya adalah B aksen. B aksen itu ini 3,1 ya. B aksen 3,1. B aksen 3,1 lagi dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2 di simbol begini. Dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2 diperoleh B, tulis lurus saja, B double aksen. Koordinatnya yang ini, koordinat B double aksen itu tadi 6,3. 6,3. Semoga pembahasan soal-soal transformasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi